بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini merupakan malam Ashura, malam ke-10 dari bulan Muharram, malam yang tidak pernah akan dilupakan oleh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang di malam itu ketika tahun 61 terjadi bermacam-macam kejadian yang insya Allah pada malam ini kita akan lewat dalam 10 atau 12 kejadian di malam Ashura tahun 61 di padang Karbala, di mana kelompok yang menegakkan hak, memperjuangkan hak, hidup untuk hak, dipimpin oleh panglimanya yang disebut oleh datuknya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa panglima itu adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, penghulu pemuda surga. Di malam Ashura semacam ini beliau dengan para keluarganya dan para sahabatnya yang jumlahnya sangat-sangat sedikit, di hadapan beliau ada pasukan yang juga mereka menamakan diri mereka sebagai kaum muslimin, siap beribu pasukan dengan senjata lengkap, ingin memerangi, ingin membasmi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita dan anak kecil. Malam ini adalah malam Ashura ayyuhal ikhwah. Imam Ridha pernah menjelaskan bahwa bulan Muharram, bulan yang selalu dihormati oleh orang-orang jahiliyah pun sebelum datangnya Islam, mereka menghormati bulan Muharram. Ketika mereka ada perselisihan antara kabilah, ada pertempuran, ketika masuk bulan Muharram mereka genjatan senjata, berhenti, tidak lagi ada mau pertempuran dan pertumpahan darah demi menghormati bulan Muharram di zaman jahiliyah. Tetapi justru di bulan Muharram juga cucu Rasulullah yang disebut Rasulullah bahwa ia darinya, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina,
Husain dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Di bulan Muharram, beliau, anak, saudara, keponakan, keluarga, sahabatnya dibunuh. Wanita-wanitanya ditawan bagaikan budak, dikelilingkan dari kota ke kota. Ayyuhal ikhwah, malam ini sengaja saya tidak akan membawa, karena insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dalam suasana Asyura yang lebih besar. Tapi malam ini sengaja kita ingin berhenti sejenak. Akan saya bawa antum dan kita semua akan berangkat meninggalkan tempat ini. Ayo kita pergi jauh ke Karbala, persis tahun 61. Apa yang terjadi di Karbala? Mulai semenjak Kamis sore, karena Tasu'a di tahun 61, sejarah menulis hari itu hari Kamis. Ada banyak peristiwa terjadi. Kita akan lewat dan kita akan perhatikan satu demi satu. Walaupun mungkin mustahil untuk kita akan membahas semua. Di depan saya ada kitab Mausu'ah Karbala, 2 jilid, karangan Dr. Baydun, Labib Baydun dari Beirut, dari Lebanon, yang rujukannya juga dari Maktal Khawarizmi, dari Tabari, dari Bin Asyhar Ashub, dan bermacam-macam buku-buku yang lain. Kita akan lewat dan kita akan menyaksikan apa yang terjadi pada Abi Abdillah al-Husain dan rombongan beliau, dan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah mulai menjelang sore, menjelang sore malam Asyura, sebelum malam Asyura. Sejarah mencatat ketika di sore hari Kamis 9 Asyura, 9 Muharram tahun 61, Imam Husain di depan kemahnya, karena mereka membuat kemah, berkemah. Imam Husain depan kemahnya sambil memegang pedang beliau, melihat musuh-musuh begini banyak, melihat apa yang akan diperoleh oleh wanita-wanita dan anak-anak kecil. Dan perlu diketahui bahwa mulai tanggal 7 Muharram, Al-Imam Husain, keluarganya dan para sahabatnya sudah tidak memiliki air. Udah dibaikot, setetes air pun nggak diberi. Orang bisa dahaga, anak-anak kecil bisa dahaga, tapi kalau tidak melihat air bisa menahan kedahagaannya. Tetapi mereka pada malam hari itu, mereka dilarang minum, tidak diberi air, tapi mereka melihat sungai Efrat begitu penuh dengan air, ombaknya begitu deras. Semua orang boleh minum, anjing dan babi pun bisa minum, tapi untuk keluarga Rasulullah mereka tidak berikan setetes pun. Bahkan mereka teriak, setetes pun kami nggak berikan kepadamu ya Husain, sampai engkau wafat, mati tanpa memperoleh air. Imam Husain di depan kemahnya sambil berteduh dan berpegang dengan perpegangan pedangnya. Dalam keadaan begitu beliau tertidur sejenak. Di waktu yang sama Sayyidah Zainab lari ke kemah Imam Husain, berteriak memanggil Imam Husain. Spontan Imam Husain bangun dari tidur sebentar tadi itu. Sayyidah Zainab berkata, "Ya Aba Abdillah, tidakkah engkau dengar suara gemuruh seakan-akan musuh mulai menyerang kita?" Imam Husain bangun dengan suaranya Sayyidah Zainab, seraya beliau berkata, "Oh adikku Zainab, tahukah engkau apa yang kulihat baru dalam tidurku?" "Tidak wahai abangku."
Demi Allah, adikku, aku melihat Rasulullah. Aku melihat ibu kita Fatimah. Aku melihat ayah Ali bin Abi Thalib dan abangku. Mereka semua berkata, oh putraku Husain, sebentar lagi engkau akan bersama kami. Sayyidah Zainab spontan menangis dan Imam Husain menenangkan. Kemudian Imam Husain spontan memanggil Abul Fadl Abbas untuk melihat apa suara gemuruh itu. Ternyata di sore hari itu Umar bin Sa'ad dengan pasukannya mulai ingin menyerang Abi Abdillah. Abul Fadl Abbas kembali memberi berita kepada Imam Husain, mereka ingin menyerang kita. Imam Husain berkata, tolong pergilah kepada mereka dan katakan, berilah kami kesempatan malam ini untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah. Besoklah kita akan bertempur. Abul Fadl pun kembali dan akhirnya disetujui oleh pasukan musuh-musuh Allah itu. Karena memang Imam Husain menghendaki bahwa malam itu beliau akan jadikan malam yang penuh dengan ibadah dan munajat kepada Allah. Setelah pasukan itu tidak jadi, setelah Imam Husain menyampaikan isi mimpinya, setelah Abul Fadl Abbas mampu memberitahu pada mereka agar jangan menyerbu kita di malam ini, Imam Husain spontan mengumpulkan para sahabatnya. Imam Husain mengumpulkan para sahabatnya dan di sana beliau menyampaikan khutbah beliau. Ayyuhal ikhwah, ini kronologi yang ingin kita baca dan kemudian kita ambil pelajaran dalam semua hal. Abi Abdillah kemudian mengumpulkan semua sahabatnya setelah disepakati untuk tidak bertempur. Karena sore itu sejarah semua mencatat ketika Umar bin Sa'ad ingin mulai menyerang karena memperoleh surat dari Ibn Ziyad untuk sekarang ini juga diserang Abi Abdillah. Ketika ia mulai memanggil pasukannya Umar bin Sa'ad, ia di atas kudanya hanya berkata dengan ungkapan yang ditulis oleh sejarah, ya khailallah irkabi wabil jannati abshiri. Kuda-kuda Allah siap ditunggangi dan pergi ke surga, berkabar gembiralah kalian akan ke surga. Menurut musuh Allah ini, memerangi cucu Rasulullah akan membawa mereka ke surga. Imam Husain mengumpulkan para sahabatnya dan di situ Imam Husain menyampaikan khutbahnya. Inilah khutbah Imam Husain. Setelah mengucapkan hamdalah kepada Allah, beliau menyebutkan, fa inni la a'lamu ashaban aslaha minkum wa la a'lamu ahla baitin abar wa la awsal wa la afdal min ahli baiti fajazakumullah jami'an anni khaira inna haula'il qaum ma yatlubuna ahadan ghairi walau qad asabuni wa qadaru ala qatli lama talabukum abada wa hadzal lail qad ghashiyakum faqumu wattakhidhuhu jamala wal ya'khudh kullu rajulin minkum biyadi rajulin min ikhwati wa tafarraqu fi sawadi hadzal lail wa zaruni wa haula'il qaum. Aku tidak menemukan sahabat setia seperti kalian, aku tidak menemukan keluarga sebaik keluarga seperti kalian. Dan ketahuilah, mereka musuh-musuh Allah ini tidak menginginkan kecuali aku. Maka jadikanlah malam ini aku izinkan kalian untuk meninggalkan aku. Ambillah semua yang kalian ingin bawa dan bawalah sebagian keluargaku, dan biar aku menghadapi mereka sendiri. Karena mereka apabila telah menemui aku dan membunuh aku, mereka akan tinggalkan kalian. Yang terjadi gemuruh suara tangisan dan teriakan para sahabat Imam Husain dan keluarga Imam Husain. Mereka semua dengan sepakat berkata, mustahil kami akan tinggalkan engkau sendiri wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Justru kami ingin berperang bersamamu dan tidak lagi kami ingin hidup setelah kematianmu.
Setelah Imam Husain menyampaikan khutbah ini, di waktu yang sama itu juga Imam Husain menemukan bahwa ada salah satu sahabatnya mendapat berita. Salah satu sahabatnya bernama Muhammad ibn Bashir al-Hadrami memperoleh berita bahwa anaknya sedang ditahan di kota Rai. Kemudian Imam Husain berkata kepadanya, aku izinkan kamu tinggalkanlah aku dan tebuslah anakmu agar dibebaskan. Muhammad bin Bashir al-Hadrami berkata, celaka aku kalau aku meninggalkan engkau, wahai Aba Abdillah. Aku serahkan anakku bersama Allah dan tetap aku akan berperang denganmu. Kemudian Imam Husain karena kesian dengannya, beliau berkata, salah satu anakmu kalau gitu suruh pergi. Dan Imam Husain memberikan berbagai bekal, baju yang mana baju itu harganya 1000 dinar untuk menebus anak sahabatnya yang sedang ditawan, dan itulah Ahlul Bait. Setelah Imam Husain tahu bahwa mereka tidak akan meninggalkan Abi Abdillah, mereka telah sepakat akan berjihad bersama Abi Abdillah. Ini kejadian ketiga mungkin. Setelah mereka sepakat ingin tetap bersama Abi Abdillah dan tidak mau meninggalkan Abi Abdillah, di situ Abu Abdillah Imam Husain memberitahu kepada mereka dengan sebenarnya apa yang akan terjadi. Karena Imam Husain ini cucu Rasulullah, penghulu pemuda ahli surga yang telah diberitahu Rasulullah bermacam-macam ilmu. Bukan beliau tahu ghaib, ghaib hanyalah milik Allah, tetapi beliau diberitahu oleh Rasulullah yang Allah membukakan ilmu ghaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Setelah para sahabatnya sepakat tidak mau meninggalkan, di situ Imam Husain menyampaikan khutbah kedua. Beliau berkata, inni ghadan uqtal wa kullukum tuqtaluna ma'i ولا يبقى منكم أحد حتى القاسم وعبد الله الرضي إلا ولدي علي زين العابدين لأن الله لم يقطع نسلي منه وهو أبو أئمة. Besok wahai para sahabatku, aku akan terbunuh dan seluruh kalian akan terbunuh. Qasim keponakanku yang masih kecil pun terbunuh, anakku yang paling kecil pun akan terbunuh. Tidak akan yang tersisa dari anakku kecuali Ali Zainal Abidin, karena ia akan meneruskan keturunan dan ialah bapak para imam. Dalam riwayat yang lain, Imam Husain membukakan kepada mereka tempat mereka kelak apa yang akan mereka di surga, sehingga malam itu mereka lebih cepat, lebih ingin cepat-cepat selesai terbit matahari dan perang untuk memperoleh surga. Tapi jangan kita salah faham kemudian kita berkata pantas saja mereka berani karena telah dibuka. Tidak. Imam Husain memberitahu ini setelah Imam Husain menguji keberanian mereka, bahwa mereka siap wafat bersama Imam Husain, siap syahid bersama Imam Husain. Ketika mereka diberitahu kalian semua akan gugur, mereka semua teriak berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan karunia kepada kami sehingga kami mampu wafat syahid bersamamu wahai putra Muhammad. Kabar gembira terbesar bagi mereka bahwa ketika diberitahu mereka akan wafat. Setelah itu Imam Husain menyampaikan khutbah lagi di depan para sahabatnya. Di antara khutbah itu beliau kemudian menyebutkan di akhir khutbahnya, wahai para sahabat-sahabatku, wahai keluarga-keluarga dekatku, anak-anak dari pamanku, ketahuilah, barang siapa di antara kalian yang membawa istrinya, aku izinkan untuk istrinya cepat-cepat dikirimkan kembali pulang. Karena semua wanita-wanitaku akan tertawan. Biar keluargaku saja tertawan, jangan wanita-wanita dari keluarga kalian. Spontan Ali bin Mudahir, bukan Habib, Ali bin Mudahir kembali masuk kemah istrinya.
Dengan senyum istrinya menyambut kedatangannya. Katanya Ali bin Mudahir, ini bukan waktu untuk senyum wahai istriku, tapi bersiap-siaplah kamu, kumpulkan semua pakaianmu. Kenapa? Apakah aku melakukan kesalahan wahai suamiku? Tidak. Tidakkah engkau mendengarkan apa yang disampaikan oleh putra Fatimah dalam khutbahnya? Kata sang istri, aku mendengarkan, tapi bukan semuanya. Ada beberapa yang gak aku fahami, dan aku gak mendengarkan. Ia telah memerintahkan setiap wanita dari kita diizinkan untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Biar aku kirim engkau dengan anak pamanmu, supaya dengan pamanmu, supaya kamu kembali pada kabilah yang terdekat, yang punya hubungan dengan keluargamu. Spontan wanita itu menatapkan kepalanya ke tembok sambil teriak, sungguh engkau durhaka wahai Ali. Engkau biarkan aku kembali meninggalkan Husain. Apa kelak jawabanmu terhadap Fatimah kalau melihat Zainab ditawan, cadarnya dirobek, sementara aku di rumahku? Apa alasanmu terhadap Fatimah kalau melihat Zainab dirampas ganti-gantinya, kemudian aku di rumahku? Tidak, aku akan bersama mereka dalam keadaan apapun membela cucu Muhammad. Kembali Imam Husain di malam ini setelah keempat kelima, ini pekerjaan Abi Abdillah di malam itu. Malam yang paling sulit bagi Abi Abdillah, malam adalah malam Asyura semacam ini. Setelah menenangkan sahabatnya, setelah mengetahui apa yang akan terjadi, setelah menjelaskan semuanya, mulai Abu Abdillah di malam itu keluar sendiri dari kemahnya. Sembunyi-sembunyi beliau keluar, ingin melihat batas-batas antara kemah-kemah para pasukannya dan keluarganya. Di keadaan beliau keluar sendiri, ada seorang bernama Nafi' mengikuti Abi Abdillah dari belakang. Abi Abdillah kemudian berkata, siapakah engkau? Ia berkata, aku Nafi'. Kenapa engkau keluar? Apa yang menyebabkan kamu keluar? Kata Nafi', yang menyebabkan aku keluar ialah aku ingin tahu engkau, wahai cucu Rasulullah, di malam semacam ini kamu keluar sendiri, apa yang akan kamu lakukan? Kata Imam, tidak, aku cuma ingin melihat bagaimana persiapan dan bagaimana kemah-kemah kita. Kemudian berjalan terus berdua melihat. Terakhir Abu Abdillah memegang tangan kirinya Nafi'. Kemudian beliau berkata, oh Nafi', lihatlah malam ini begini gelap, aku izinkan kamu untuk pergi, tinggalkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau tidak pernah ingin memberikan sesuatu maksa atau sesuatu yang harus orang lain melakukan dan memperoleh. Beliau selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat Muhammad. Hor yang mengepung beliau mulai tanggal 1, Hor dengan pasukannya 1000, di tanggal 2, tanggal 3 yang memberikan air Abu Abdillah. Beliau yang berkata kepada para sahabatnya, berikan air untuk Hur dan semua pengikutnya. Walaupun orang-orang itu yang sama, tanggal 7 mulai tidak memberikan air untuk Abi Abdillah. Kata Nafi', celakalah kalau begitu yang melahirkan aku dan semua yang berhubungan denganku, kalau aku meninggalkan engkau ya Abi Abdillah, sementara engkau di hadapan musuh-musuh Allah yang biadab semacam ini. Abu Abdillah melihat kemah-kemah para sahabat. Berpisah setelah melihat, Abu Abdillah masuk ke kemahnya Sayyidah Zainab. Bisa kita bayangkan sibuknya Imam Husain malam itu, ayyuhal ikhwah. Allahu Akbar. Berpisah dengan Nafi', Abu Abdillah masuk ke kemahnya Siti Zainab, dan Nafi' berhenti di depan, di luar saja. Disambut oleh Sayyidah Zainab. Duduklah beliau di kemah Sayyidah Zainab, di tengah-tengah antara wanita-wanita keluarga beliau. Sayyidah Zainab kemudian menyampaikan sesuatu kepada Imam Husain dengan berbisik. Beliau berkata, abangku Husain, sudahkah kamu tes para sahabat-sahabatmu ini?
Benarkah mereka akan membela kamu? Ataukah mereka besok akan menyerahkan kamu pada musuh-musuh? Kata Imam Husain, tidak wahai saudaraku, aku telah ketahui mereka dan kejujuran mereka. Mereka telah siap membela kita sampai akhir nafas mereka. Sayyidah Zainab yang pernah ikut ayahnya pergi meninggalkan Madinah ke Kufah, dan di sana pun beliau menyaksikan bagaimana ayahnya ditipu oleh orang-orang yang mengaku pengikutnya. Sayyidah Zainab telah juga melihat apa yang terjadi pada abangnya, saudaranya Al-Hasan, dan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah terhadap Hasan. Karena itu Sayyidah Zainab yakin tinggal satu inilah penghuni kisah, tinggal satu inilah Sayyid Syababi Ahlul Jannah. Karena itu Sayyidah Zainab berkata, tidakkah engkau lihat dulu wahai abangku niat-niat para sahabatmu? Kata Imam Husain, sudah. Tetapi Imam Husain salamullahi alaih, beliau ingin juga mengajari kepada para sahabatnya untuk bisa menenangkan Zainab dan lainnya. Beliau keluar dari kemah, beliau pergi ke kemah para sahabatnya, beliau kumpulkan, beliau berkata, ini semua yang dilakukan beliau malam Asyura ayyuhal ikhwah, dan ini kesibukan Imam Husain. Beliau panggil para sahabatnya, beliau berkata, ayo tolong sampaikan depan kemah-kemah wanita bahwa memang kalian telah siap, supaya mereka wanita-wanita ini tenang dan mereka yakin bahwa kalian akan membela yang benar. Semua datang ke hadapan kemah wanita, di hadapan kemah Zainab, dan semua kemudian berkata, kami wahai putri-putri Muhammad, kami akan siap membela kalian, dan kami tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang terbaik. Kami tidak akan membiarkan Al-Husain terbunuh sebelum kami terbunuh. Setelah mereka mendengarkan ucapan-ucapan ini di hadapan Zainab salamullah, mereka kemudian berkata, demi Allah wahai putri-putri Rasulullah, pedang kami telah kami siapkan, pasti akan kami lakukan terhadap semua musuh-musuh Abi Abdillah. Setelah mendengar ini, Sayyidah Zainab pun menyampaikan, para wanita semua menangis. Kemudian mereka berkata, Ummi Kulsum, Zainab dan lainnya, ayyuhat tayyibun hamu an banati Rasulillah wa harairi amiril mu'minin, wahai orang-orang yang baik, belalah wanita-wanita keluarga Rasulullah dan keluarga Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Dan ini yang dilakukan Abi Abdillah di malam Asyura. Alangkah sibuknya beliau malam itu. Belum lagi beliau mendengarkan tangisan anak-anak tanpa memperoleh air mulai tanggal 7. Kembali Imam Husain ke kemah. Ketika Imam Husain kembali ke kemah, Imam Husain mengajak seluruh sahabatnya dan semua yang ada bersama beliau. Beliau sampaikan agar malam ini kita khususkan untuk Allah, kita bermunajat, kita doa. Maka malam Asyura, Al-Imam Husain dengan para keluarganya dan para sahabatnya di kemah-kemah mereka tidak terdengar kecuali orang doa atau membaca Al-Quran, atau sedang ruku, atau sedang sujud, atau sedang bertasbih. Semuanya gemuruh berdoa kepada Allah. Mereka sebutkan malam itu Lailatul Wada', malam perpisahan. Malam perpisahan dengan dunia yang keji semacam ini. Ketika musuh-musuh Allah di seberang sana melihat suara gemuruh, tahlil, tasbih, salawat, Quran dan semuanya, di malam itu banyak pengikut Umar bin Sa'ad yang mulai lari ikut bergabung kepada Imam Husain. Bagi mereka orang-orang yang memperoleh petunjuk dan hidayah dari Allah. Di malam itu ada 32 orang yang bergabung. Mereka mungkin orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti besok juga Al-Hur yang tadinya bawa 1000 pasukan, Al-Hur juga besok akan taubat menangis di hadapan Imam Husain dan berjuang membela Imam Husain sampai gugur. Para ahli sejarah dan pengarang-pengarang kitab ketika sampai menceritakan peristiwa Hur atau orang-orang semacam ini, mereka mengatakan begini: pendidikan anak-anak di waktu kecil
Itu yang bisa merubah sikap mereka ketika mereka telah berpaling jauh dari kebenaran, dari kebaikan. Suatu saat kesan dari kajian, kesan dari pendidikan waktu kecil itu akan membuat mereka bisa sadar kembali. Seperti yang terjadi pada Hur dan kepada orang-orang yang kemudian membelot dari pasukan Umar bin Sa'ad menuju kepada pasukan Al-Husain. Itu akibat didikan waktu mereka masa kecil. Karena itu ayyuhal ikhwah, kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita waktu kecil ini. Kita ajak mereka membaca Al-Quran, kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah, kita kenalkan yang sebenarnya Ahlul Bait dan semuanya. Mudah-mudahan mereka tetap dijaga oleh Allah. Tapi apabila terjadi sesuatu karena kesalahan dan kekeliruan, kejadian dan hawa nafsu semuanya, suatu saat insya Allah mereka akan kembali demi pendidikan dan pelajaran yang pernah diberikan di masa kecil itu. Di malam ketika semua dalam kemah sholat doa, Imam Husain membaca Al-Quran. Tiba-tiba Shimir ibn Dil Jausan mulai masuk hampir tengah malam dengan membawa para pasukannya mendekati kemah Imam Husain. Ketika sampai di kemah itu, mereka mendengarkan Imam Husain sedang membaca Al-Quran dan beliau sampai pada firman Allah dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Jangan kalian menyangka orang-orang kafir yang diulur oleh Allah diberi kesempatan, jangan mereka menganggap Allah memberikan kebaikan pada mereka, tapi sebenarnya Allah mengulur agar mereka bertambah banyak perbuatan dosa mereka, dan siksaan Allah akan menimpa mereka, siksaan yang pedih. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin seperti ini keadaannya sampai Allah menguji dan melihat, memisahkan siapa yang jelek dan siapa yang baik. Liyamizal khabitha, yang jelek, minat tayyib, dari yang baik. Sepantan salah satu yang dalam gerombolan Shimir, kemudian ia berteriak, nahnu wa rabbil ka'bah at-tayyibun wa antum al-khabithun. Kami demi pemilik Ka'bah adalah orang-orang yang baik, sementara kalian wahai yang di kemah termasuk Husain dan semua yang di kemah, kalian adalah orang-orang yang jelek. Allahu Akbar. Penghuni surga disebut khabith, dan ia yang sedang akan memerangi cucu Rasulullah disebut menamakan dirinya Tayyib. Wahai pecinta Abi Abdillah sepanjang kehidupan, jangan pernah Anda pikirkan dan kemudian risaukan kalau mendengarkan ocehan orang menganggap kalian orang-orang yang jelek, orang-orang yang biadab, orang-orang bahkan dikafirkan, bahkan dikatakan bermacam-macam katakan, anggap simpel dan biasa. Cucu Rasulullah disebut khabith. Mereka yang membunuh cucu menamakan dirinya at-tayyibun. Kemudian kita akan risau disebut orang hal-hal sesuatu karena cuman kita mencintai keluarga Rasulullah, sementara mereka sendiri disebut al-khabithun. Selamat berbahagia Anda kalau mendapatkan ocehan-ocehan semacam ini, karena setidaknya Anda mengikuti dan memperoleh apa yang diperlakukan oleh musuh-musuh Allah terhadap cucu Rasulullah. Tidak kuat salah satu sahabat Imam Husain mendengarkan ocehan ini, maka Burair ibn Khudair langsung teriak, kamu wahai fasik, kamu wahai orang yang durjana, menganggap dirimu orang-orang yang baik, sementara cucu Rasulullah kamu anggap orang jelek. Alasan apa kelak kamu kalau menghadap pada Allah sementara kalian menyembelih dan membunuh dan memerangi keluarga Rasulullah? Imam Husain tapi kemudian berkata, memanggil sahabatnya, suruh Burair diem.
jangan jawab mereka. Kemudian Imam Husain berkata, kalau keluarga mukmin dari keluarga Fir'aun telah menasehati baik untuk mereka musuh-musuh Allah, sungguh engkau pun telah memberi nasihat kepada mereka, dan cukup, jangan jawab lagi. Imam Husain meneruskan salat, tasbih, salawat, doa, membaca Al-Quran. Kemudian mulai masuk tengah malam, beliau bangun. Beliau ajak para sahabatnya untuk mendekatkan kemahnya masing-masing. Salamullah ala Abi Abdillah. Beliau keluar minta semua agar kemah disatukan tempatnya, supaya mereka besok menghadap musuh dari jalan yang satu, tidak bercabang. Di malam itu mereka sibuk melakukan pemindahan rumah Abi Abdillah dalam keadaan dahaga dan tangisan anak-anak kecil tanpa memperoleh air. Kemah-kemah didekatkan. Setelah selesai, di tengah malam yang sama, setelah tema-tema itu rapat semuanya, karena beliau membuat kemah itu berlapis. Ini kemah beliau dengan para sahabatnya. Kemudian masih lagi di belakang-belakangnya kemah para wanita. Karena keluarga Rasulullah Al-Imam Husain ini, dan ini pelajaran penting ayyuhal ikhwah, disebut sangat ghirah. Artinya ghirah itu sangat cemburu dan menjaga kaum wanitanya, tidak membiarkan siapa saja bisa melihat dan melakukan apa saja. Mereka sangat menjaga. Tetangga Siti Zainab, dia bersumpah, berpuluh tahun aku tetangga dengan rumah Ali bin Abi Thalib di Madinah, tapi aku tidak pernah mendengarkan ocehan dan suarahan kaum wanita di dalam rumah itu. Abi Abdillah meletakkan kaum wanita, tapi akhirnya kaum wanita-wanita semacam ini yang dijaga oleh Rasulullah, dijaga oleh Amirul Mukminin, oleh Abi Abdillah Al-Husain. Nanti sebentar lagi kaum wanita ini digiring dari kota ke kota bagaikan budak, wa na'udzubillah. Abi Abdillah meletakkan kemah-kemah, mereka jaga. Karena itu setelah Abul Fadl Abbas ketika disuruh ngambil air di hari 10 untuk anak-anak kecil dan wanita, ketika Abul Fadl nggak bisa kembali karena beliau dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, memegang girba air dengan mulutnya pun beliau akhirnya jatuh, nggak memperoleh air setetes pun. Ketika Imam Husain ke kemah melihat mereka teriak-teriak kepingin air, Imam Husain pun pergi melawan semua musuh sampai ke tempat air. Begitu beliau mau turun, ada suara mengatakan, kamu jangan enak mendekati air wahai Husain, sementara wanita-wanitamu dibakar. Beliau loncat, nggak jadi mengambil air karena mendengarkan wanitanya sedang dilakukan sesuatu. Ketika beliau telah jatuh dari kudanya di hari ke-10, ketika anak panah, tombak, pedang semua menimpa dada dan kepala beliau, ketika beliau jatuh pingsan, ketika semua musuh-musuh menanti Imam Husain tidak bisa bergerak lagi, mereka kemudian Umar bin Sa'ad dan beberapa orang memerintahkan untuk teriak di depan Husain. Ketika beliau sudah berbaring, berduduk sambil bersandar dengan luka dan darah begitu banyak, ada yang teriak, Husain, wanita-wanitamu dibakar kemahnya. Beliau bangun, beliau duduk, beliau berdiri spontan, tapi beliau nggak mampu, beliau jatuh lagi, Abu Abdillah. Tapi begitu beliau ada ghirah untuk menjaga kaum wanitanya. Malam itu beliau memerintahkan agar kemah-kemah semua dirapatkan. Setelah selesai, beliau mengajak para sahabatnya dan para keluarganya untuk membangun parit antara kemah wanita dengan kemah mereka, antara kemah mereka dengan halaman luar, supaya nanti mereka berperang ke depan sana, dan parit ini kelak besok dipenuhi dengan kayu malam itu, besok akan dibakar supaya mereka nggak sampai masuk ke kemah-kemah kaum wanita. Salamullah Abi Abdillah. Di tengah malam itu yang beliau lakukan, ayyuhal ikhwah. Ini yang beliau lakukan di malam Asyura. Malam menantikan ketentuan Allah.
Karena di malam itu ketika beliau keluar dengan Nafi' yang saya sebutkan tadi, beliau cuma mengatakan wallah huwa demi Allah ini saudara. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah datukku di tempat ini kelak akan terjadi pembantaian. Kita sekarang ada di malam Asyura ayyuhal ikhwah. Malam sangat-sangat sulit dan sangat sulit untuk Imam Husain dan keluarganya dan para sahabatnya. Malam di mana mereka mempersiapkan dengan apa yang mereka miliki. Malam di mana beliau ingin menjelaskan kepada yang hidup saat itu dan untuk setiap generasi sampai hari kiamat bahwa kebenaran itu tidak lagi dihitung dengan banyaknya pembela atau sedikit, tapi kebenaran pun adalah harus ditegakkan setelah kita yakini kebenaran sedikit atau banyak, tegakkan, pasti Allah akan memberikan sesuatu. Inilah malam Asyura bagi Abi Abdillah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sadiq, orang yang bangun malam dan bertahajud dan melakukan sesuatu beribadah di malam ini sangat besar pahalanya menurut Imam Sadiq salamullahi alaihi. Ini yang menjadikan hari ini, malam Asyura ini di Karbala, tidak kurang hampir 2 juta yang ada pada kuburan Abi Abdillah malam ini, dan sampai besok akan lebih. Ini malam kita akan mengenang bagaimana saat itu sibuknya Imam Husain Abi Abdillah alaihissalam. Tapi ayyuhal ikhwah, semua yang dilakukan oleh Imam Husain ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh orang merasa pesimis ketika menegakkan hak. Orang ketika memperjuangkan hak tidak boleh pesimis. Imam Husain tahu besok bakal gugur, bakal syahid. Beliau tahu tempat para sahabat dan semuanya. Tidakkah beliau berkata, ada apa persiapan? Ada apa mendekatkan anak kemah-kemah? Ada apa membangun parit? Ada apa mempersiapkan api? Toh kita besok pasti mati. Tidak. Itu pandangan yang cupet. Itu pandangan yang dilarang oleh Islam. Orang pasrah tidak mau berusaha, dilarang. Harus usaha, karena tanpa kita usaha kita akan salah di hadapan Allah. Dan khususnya untuk menegakkan kalimatullah, apapun usaha yang kita lakukan semampu kita harus, tapi setelah itu kita yakini bahwa kita telah menjalankan tugas dan sisanya Allah akan memberikan yang terbaik. Asyura selalu akan mengajarkan kita begitu, bahwa ternyata al-haq harus diperjuangkan dan tidak melihat berapa bilangan pembelanya. Allah dalam Al-Quran pernah memerintahkan Rasulullah untuk jihad walau beliau sendiri. La tukallif illa nafsak. Walau beliau sendiri diperintahkan untuk jihad siapapun musuhnya. Karena bukan urusan gugur, mati syahid atau menang sesaat, tidak, tapi urusannya ialah tetap menegakkan hak. Karena orang yang mati syahid itu menang ayyuhal ikhwah. Dosa kalau kita menganggap orang-orang syuhada, khususan Abi Abdillah al-Husain, kita anggap kalah. Tidak, menang mutlak. Sayyid Qutb, dan pernah saya katakan, Sayyid Qutb berkata dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, Nabiullah Ibrahim menang ketika masuk api Namrud sebelum beliau menang ketika keluar dari api itu selamat. Karena ketika Namrud nggak mampu memaksakan kehendaknya, beliau telah menang. Dan ketika musuh-musuh Allah saat itu memaksa Abi Abdillah untuk tunduk dengan kekuasaan yang zalim, ketika beliau tolak, beliau telah menang. Karena itu beliau mengatakan, la, aku tidak la u'ti biyadikum i'ta'adz dzalil wala afirru firaral abid. Aku tidak akan berikan tanganku berbaiat kepadamu, dan aku pun enggak lari seperti larinya budak, tidak berbaiat, tapi aku hadapi engkau. Al-haq. Ini Karbala. Karena itu Imam Husain dengan semua cara beliau lakukan, persiapan demi persiapan,
mulai mengetes para sahabatnya, mulai menenangkan kaum wanitanya, mulai menyampaikan apa yang akan terjadi pada besok hari, mulai mendekatkan lagi barisannya, mulai mendekatkan kemah-kemahnya, mulai lagi membuat parit, mulai mengumpulkan api. Semua persiapan ini dengan keyakinan besok mati. Tapi beliau ingin mengajarkan pada generasi-generasi yang akan datang bahwa menegakkan hak perlu strategi, dan untuk melakukan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, lakukan yang terbaik. Ada yang menganggap bahwa Imam Husain itu adalah seperti bunuh diri saja. Kemudian orang yang menyebut semacam itu membawa ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian, lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Padahal ayat ini turunnya ialah ketika orang-orang Ansor mulai meninggalkan jihad untuk memperbaiki kebun mereka. Justru Allah turunkan ayat ini, kalau kalian tinggalkan jihad bersama Rasulullah mengurusi kebun ini, berarti kalian melemparkan diri kalian pada bahaya. Bukan ketika jihad. Meninggalkan jihad berarti menghancurkan diri. Tapi mungkin juga orang berkata, sementara persiapan beliau kan tidak pas. Seperti Rasulullah 13 tahun tidak diperintahkan jihad karena persiapan belum pas. Walaupun ketika mulai diizinkan jihad, mulai Badar, persiapannya pun belum pas. Tetapi itu cuma marhalah atau masa. Kapan masanya harus melakukan semacam itu, kapan masanya mengatur strategi. Tapi saat itu kalau Imam Husain cuma mengatur strategi, cuma mengumpulkan umat, cuma berunding, cuma semacam ini, maka alal islamis salam, Islam tinggal namanya. Karena itu waktu itu beliau ingin menjadikan darah suci beliau dan darah para pengikut dan sahabat dan keluarganya, beliau ingin jadikan darah ini akan menyirami padang Karbala supaya tetap subur para orang-orang yang menentang kebatilan sepanjang zaman, subur dengan darah yang dikeluarkan oleh Abi Abdillah dan para sahabatnya di Karbala ketika berkata tidak kepada kezaliman. Ayyuhal ikhwah, kita membicarakan Asyura malam ini, dan besok kita akan duduk lagi membicarakan Karbala yang lebih luas. Tetapi di masa kita saat ini terjadi, walaupun tidak pernah ada contohnya Karbala, tetapi sedikitnya ada beberapa persamaan walaupun dari jauh. Saudara-saudara kita diputus juga air, mereka nggak memperoleh makanan dan air hari-hari ini di jalur Gaza, nggak mendapatkan tempat berlindung. Anak-anak kecil bukan cuman nangis, teriak, tapi anak-anak kecil itu menjadi korban hari-hari ini. Sampai hari ini ada 195 anak kecil dibantai di Gaza, lain wanita dan anak dan dewasa. Tadi malam satu keluarga, ibu sedang hamil dan anaknya 4 semua kena. Mereka yang lari ke beberapa tempat pengungsian mereka, ketika lari sana, ketika lari nggak mendapatkan listrik, nggak mendapatkan air, nggak mendapatkan makanan. Dan masih ada negara muslim yang mayoritas kaum muslimin, pemerintahannya mengaku dirinya muslim, tega melarang untuk membuka perbatasannya agar mampu mengirim makanan ke sana. Imam Husain sebenarnya ingin mengajarkan kepada dunia, kezaliman apabila sudah sampai pada puncaknya, maka di saat itu tidak ada lagi perundingan, harus gerak apapun yang terjadi. Imam Husain ingin menjelaskan bahwa kezaliman apabila sudah pada puncaknya, maka kezaliman ini tidak lagi kenal lelaki, wanita, orang tua, anak kecil, tumbuh-tumbuhan, rumah, pohon, masjid, semuanya akan habis. Dan ini yang dilakukan oleh Zionis hari-hari ini. Contoh kecil.
Dan mereka sekarang teriak-teriak minta bantuan. Aneh. Negeri kecil, di sampingnya ada negeri biadab lebih kecil dan lebih negeri yang merampas hak sebenarnya Israel. Kemudian ada Palestina dikelilingi oleh 22 negara petrodolar yang berlimpah ruah hartanya. Yang Amerika dan Eropa apabila uang mereka, orang-orang Arab ini ditarik kembali, mereka kebingungan, bank-bank Amerika dan Eropa. Tapi justru tetangga mereka, sesama bangsa mereka, seagama mereka, sebahasa mereka, orang-orang kaum muslimin nggak mendapatkan makanan hari-hari ini. Adakah kekejaman lebih dari ini? Adakah kekejaman lebih dari ini, ayyuhal ikhwah? Ini puncak kekejaman. Dan kami bertawassul kepada tetesan darah Abi Abdillah. Mudah-mudahan saat inilah mereka dihancurkan. Kalau kita nggak memikirkan mereka, kita bukan tergolong umat Muhammad. Ini anak-anak kecil nangis. Air nggak ada, makanan nggak ada. Ngungsi, lari ke sana dibom, lari ke sana dibom. Mau keluar dari negeri itu perbatasannya tertutup, dikepung. Dan di abad 21, abad yang modern, abad yang sudah pakai semua teknologi, abad yang teriak-teriak HAM dan semuanya, justru saat ini terjadi. Bush menginstruksikan pada setiap dutanya di negeri Arab untuk jangan sampai memberi kesempatan orang-orang Arab bergerak membela Gaza. Dan diikuti. Hal-hal semacam ini, ayyuhal ikhwah, apabila kita ingin membela Abi Abdillah dalam perjuangannya, kita wajib membela mereka. Ini mereka yang meneruskan perjuangan Abi Abdillah. Para wanita-wanita di Gaza, para pemuda-pemuda di Gaza, para anak-anak kecil dan orang tua, mereka meneruskan perjuangan Abi Abdillah. Mereka sedang melawan kezaliman yang nampak gamblang sekali. Kita cuman bisa mengadakan pertemuan, mengadakan konferensi pers, mengadakan pertemuan Liga Arab, pertemuan ini, pertemuan sampai habis semua kertas dibuat untuk catatan, habis semua harta dibuang untuk itu, tapi tetap Sya'ab Palestina yang lebih keji lagi, ada kesepakatan dari beberapa negara tetangga situ, negara yang menamakan diri yang muslimin, kesepakatan untuk memukul Hamas. Ada kesepakatan. Karena ketika Israel pertama masuk ke Palestina, mereka menamakan tempat mereka ini adalah Al-Malja'ul Amin, tempat yang aman. Begitu mereka harapkan. Sehingga mereka datangkan semua orang-orang Zionis untuk kumpul di situ. Tetapi 60 tahun mereka telah menjajah Palestina. Dan 60 tahun juga umat Islam tidak mampu melakukan sesuatu. Tapi kita yakin hari-hari ini nampaknya para rakyat di negeri-negeri sana itu sudah tidak lagi mau mendengarkan ocehan para pemerintahannya. Karena sebagian pemerintahan mereka masih menerima adanya duta Israel di negeri mereka. Ketika ada duta, berarti mereka mengakui keberadaan negeri itu. Dan masih indah negeri kita Indonesia ketika tidak sama sekali nggak ada hubungan dengan Israel dibandingkan dengan negeri-negeri yang jiran, negeri-negeri Arab sana yang masih mengiyakan. Di Urdun, di Qatar, di Mesir, dan di beberapa negara itu masih diiyakan. Kemarin 32 anggota parlemen Urdun meminta agar pemerintah mengusir duta Israel dari Urdun, dan mereka di gedung parlemen membakar bendera Israel. Nampaknya rakyat sudah muak, dan kekuatan itu selamanya ada pada rakyat, bukan ada pemerintahan. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, kajian mengenang Abi Abdillah dalam perjuangannya di Karbala mengajak kita untuk berjuang apa yang bisa kita lakukan demi menegakkan hak. Pertama,
Jagalah hak pada diri kita sendiri untuk kita amalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, keluarga dan kerabat kita. Kemudian kita melawan kezaliman apapun bentuk kezaliman itu. Dan kemudian kita menyebarkan keadilan, menyebarkan keramah tamahan, menyebarkan kebaikan. Kalau memang benar-benar kita pengikut Abi Abdillah, maka itu yang dimiliki oleh Abi Abdillah Al-Husain. Ayyul ikhwah, kita bertawassul kepada setiap tetesan darah Abi Abdillah agar Allah memberikan ketabahan kepada saudara-saudara kita kaum Palestin di Gaza, agar Allah memberikan petunjuk dan taufik pada kita untuk mengenalkan yang hak dan mengikutinya, membenci yang batil dan mengenyahkannya, agar kita diberi petunjuk oleh Allah untuk mampu melaksanakan kebenaran pada diri kita terlebih dahulu, keluarga kita dan masyarakat sekeliling kita, agar kemudian kita mohon pada Allah juga agar orang-orang yang ingin melakukan kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin dihancurkan oleh Allah, agar Israel dan Amerika dan antek-anteknya yang membelanya mudah-mudahan mereka ditumpangkan oleh Allah. Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma syattid syamlahum, Allahumma nakkis a'lamahum, Allahumma fulla haddahum, Allahumma khudhum akhdha azizin muqtadir. Mudah-mudahan mereka dihancurkan oleh Allah. Ayyuhal ikhwah, sekali lagi sebelum saya akhiri, mari kita bantu saudara-saudara kita di Gaza demi kecintaan kita terhadap Imam Husain dan perjuangan Imam Husain. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ali ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.